Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Abraham Gunadi, SPD MPD dari SMK Negeri 1 Kayu. Saya akan melakukan presentasi PKB secara online. Saya akan segera membagikan screen. Saya share screen dulu. Oke, sudah tampil. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PKB secara online mencakup 3 hal di sini. Pertama, tentang pengembangan diri, berisikan 6 pengembangan diri saya selama tahun 2022. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukan presentasi tentang publikasi ilmiah. Ada 2 publikasi ilmiah yang saya lakukan atau yang saya buat selama tahun 2022. Dan terakhir yang ketiga, tentang karya inovatif. Saya membuat 1 buah karya inovatif di tahun 2022. Sekarang kita pindah ke slide kedua. Saya tampilkan slide kedua. Nah, di slide kedua ini berisikan tentang pengembangan diri pertama saya, di mana pelaksanaannya dari tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2022. Saya zoom dulu biar jelas. Oke, kita lihat di sini. Oke, cukup saya rasa. Nah, sertifikat, berikut saya tampilkan sertifikat untuk pengembangan diri pertama saya. Adapun nama kegiatan pengembangan diri pertama saya ini yaitu sosialisasi aplikasi SKP sasaran kinerja pegawai negeri berdasarkan PP 30 tahun 2019 Pan RB nomor 8 tahun 2021 dan SK Kemenpan RB nomor 03 tahun 2021 dan surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022 yang dilaksanakan dari tanggal 15, 16 sampai 17 Februari 2022. Kemudian saya tampilkan juga di slide kedua ini tentang jam pembelajaran atau jam kegiatan sebanyak 32 jam. Saya juga melampirkan di slide ini surat tugas saya dengan nomor 059-B/090-SMKN1-2022. Dan juga saya membuat laporan pengembangan diri atau resume kegiatan di sini dengan judul workshop sosialisasi aplikasi SKP sasaran kinerja pegawai negeri berdasarkan PP 30 tahun 2019 Pan RB nomor 8 tahun 2021 dan SK Kemenpan RB nomor 02 tahun 2021 dan surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan ini adalah SMK Negeri 1 Kayu dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Dalam hal ini Bapak Dr. Anes Haji Riza Pahlevi MM. Nah, kemudian berikut absensi saya lampirkan. Absensi kegiatan saya selama mengikuti 3 hari workshop tersebut atau IHT tersebut. Kita beralih ke slide berikutnya, slide kedua. Nah, slide kedua saya ini, saya kecilkan dulu zoomnya Bapak Ibu. Nah, pada slide ketiga, maaf, bukan slide kedua, tadi slide ketiga, berisikan tentang pengembangan diri saya, yaitu pengembangan diri yang kedua, pelaksanaan dari tanggal 23 sampai dengan 21 sampai 23 Juni 2022. Adapun nama kegiatan ini adalah pelatihan guru persiapan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023 bersama ruang kelas. Pelaksana kegiatan ini adalah ruang kelas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional. Dalam hal ini kita lihat dulu, saya zoom.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ditandatangani oleh Profesor Dr. Nono Suryani MPD. Jumlah jam kegiatan pada pengembangan diri kedua ini sebanyak 32 jam. Berikut saya lampirkan juga surat tugas saya dengan nomor 511-090-SMKN1-2022. Saya juga melampirkan laporan pengembangan diri atau resume di sini. Kemudian absensi atau daftar hadir saya selama 3 hari kegiatan. Saya kecilkan dulu tampilannya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita beralih ke slide berikutnya, yaitu slide 4, berisikan tentang pengembangan diri ketiga saya, pelaksanaan kegiatan tersebut dari tanggal 27 sampai 28 Juni 2022. Saya zoomkan dulu biar jelas tampilannya. Oke, di sini kita lihat sertifikat kegiatan bernama In-House Training Implementasi Kurikulum Merdeka SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Sekayu pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Sekayu bekerjasama dengan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sertifikatnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Anes Haji Riza Pahlavi MM. Kemudian jumlah jam kegiatan sebanyak 32 jam. Berikut saya lampirkan juga laporan pengembangan dirinya. Kemudian saya lampirkan absensi kegiatan IHT tersebut selama 3 hari. Saya kecilkan kembali tampilannya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita beralih ke slide berikutnya adalah slide keempat. Slide kelima. Slide kelima ini berisi tentang pengembangan diri keempat, pelaksanaan kegiatan dari tanggal 25 sampai 29 Juni 2022. Saya zoomkan lagi. Adapun nama kegiatan ini adalah Diklat Nasional Penguatan Keterampilan Mengajar pada Guru dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Pelaksana kegiatan di sini adalah e-Guru ID bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jumlah jam kegiatan tersebut atau jumlah jam pembelajarannya sebanyak 40 jam pelajaran. Berikut juga saya lampirkan surat tugas dengan nomor 536-090-SMK1-2022. Saya juga melampirkan laporan pengembangan diri atau resume kegiatan, kemudian absensi juga di sini saya lampirkan, saya ada di nomor urut 120. Saya hanya melampirkan absensi atau daftar hadir pada halaman yang tertera nama saya, mengingat begitu banyak peserta di sini. Kita lanjut Bapak Ibu ke slide berikutnya, saya kecilkan dulu zoom-nya. Kita lanjut ke slide ke-6. Slide ke-6 ini berisikan tentang kegiatan pengembangan diri kelima saya, pelaksanaannya cukup lama, dari tanggal 4 sampai 13 Agustus 2022. Saya zoomkan dulu biar jelas tampilannya. Oke, ini sertifikatnya. Nama kegiatan tersebut adalah In-House Training Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Pusat Keunggulan yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sekayu pada tanggal 4 sampai dengan 13 Agustus 2022 bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kemudian untuk jumlah jam kegiatan sebanyak 81 jam. Kemudian saya juga melampirkan di sini surat tugas saya. Untuk surat tugas saya ada di nomor urut 17. Kita beralih ke bagian berikutnya. Di sini saya juga melampirkan laporan pengembangan diri saya atau resume kegiatan kelima saya. Absensi saya lampirkan, sebenarnya absensinya banyak, tapi saya lampirkan hanya 3 halaman saja mengingat tidak bisa dicantumkan pada slide ini seluruh absensi.
Saya kecilkan dulu Zoom-nya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita beralih ke slide berikutnya, slide ke-7. Slide ke-7 ini adalah slide terakhir pengembangan diri saya di tahun 2022, pelaksanaan dari tanggal 3 sampai 6 Oktober 2022. Saya zoomkan dulu, biar jelas. Adapun nama kegiatan ini adalah kegiatan workshop nasional menjadi guru penggerak dalam integrasi knowledge skill dan entrepreneur skills melalui project based learning dalam konteks Merdeka Belajar. Pelaksana di sini adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan PGRI Kota Tasikmalaya. Jumlah jam pembelajaran di sini adalah sebanyak 32 jam. Nah, kemudian di sini saya juga melampirkan surat tugas dengan nomor 689-090 SMKN 1 2022. Saya juga melampirkan laporan pengembangan diri saya atau resume dan juga absensi kegiatan saya. Saya hanya melampirkan absensi halaman yang tertera nama saya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Saya kecilkan dulu zoom-nya. Oke, slide ke-8. Slide ke-8 ini berisikan tentang publikasi ilmiah ke-1 saya. Jadi di sini saya membuat 2 macam publikasi ilmiah, satu dalam bentuk laporan hasil penelitian tindakan kelas, laporan hasil P3. Yang kedua adalah saya membuat modul untuk 2 semester. Kita bahas dulu yang pertama, publikasi ilmiah ke-1 saya ini berisikan tentang laporan hasil penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 12 perhotelan 2 SMKN 1 Sekayu melalui metode pembelajaran role playing. Adapun untuk abstraknya saya lampirkan sebagai berikut. Jadi kegiatan PTK ini saya laksanakan dalam 3 siklus dan baru dinyatakan memenuhi kriteria pada siklus ketiga. Saya berbicara sedikit tentang kegiatan di sini. Pada siklus ketiga, siswa mencapai rata-rata nilai 80,18 dan mencapai ketuntasan klasikal sebesar 92,85%. Artinya hampir mencapai sempurna. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, di slide ke-9 ini berisikan tentang publikasi ilmiah kedua saya, di mana saya membuat 2 buah modul K13 atau modul kurikulum 2013 untuk semester ganjil dan semester genap. Di semester ganjil, modul yang saya tulis adalah English modul KD 3.26 di sini dan 4.26 dengan judul Presenting a Report. Digunakan di semester 5 dan modul ini sudah digunakan di sekolah selama 3 tahun ajaran. Kemudian untuk semester genap, saya juga menulis modul dengan judul English modul. Kodenya KD kompetensi dasar 3.32 dan 4.32 dengan judul Conditional Sentences if clause followed by an imperative suggestion, semester 6. Dan juga modul ini sudah digunakan selama 3 tahun ajaran berturut-turut. Dan terakhir, slide ke-10, ini adalah slide terakhir saya, berisikan tentang karya inovatif. Ya, jadi di tahun 2022 ini saya membuat 1 buah karya inovatif berupa alat pelajaran atau alat peraga bahasa Inggris. Berikut saya lampirkan bukti fisiknya secara sekilas. Bukti fisik karya inovatif, laporan pembuatan dan penggunaan karya inovatif berupa alat pelajaran atau peraga bahasa Inggris. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang mekanisme karya inovatif saya ini. Jadi saya mendownload atau mengambil video dari YouTube, video tentang job interview atau wawancara pekerjaan. Job interview adalah salah satu materi yang saya ajarkan di kelas 12 SMK. Nah, di sini berisikan tentang penjelasan tentang wawancara pekerjaan atau job interview antara interviewer, pewawancara, dan interviewee yang diwawancara atau si pelamar. Nah, sehingga
Di sini saya melakukan snapshot atau bisa disebut juga screenshot di sini. Ada 10 buah hasil snapshot saya, ya. Saya melakukan 10 kali snapshot dan saya kompilasi menjadi sebuah kesatuan wawancara pekerjaan. Jadi yang ini adalah pertanyaan dari interviewer, sedangkan yang berada di dalam kotak putih di bawah ini adalah jawaban dari interviewee atau pelamar pekerjaan. Nah, sehingga dengan adanya karya inovatif seperti ini, siswa tidak perlu lagi mencatat dan siswa bisa memahami teknis atau mekanisme dalam wawancara pekerjaan. Baiklah, Bapak Ibu, saya rasa cukup demikian presentasi PKB online saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dulu di sini, saya stop share dulu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.